Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 15C. Tidak terdengar suara manusia, sesepi kuburan. Aji mendapat perasaan bahwa dusun itu telah ditinggalkan dan agaknya malam itu tidak ada lagi seorang pun berada di sini. Setelah melakukan pengamatan selama hampir 2 jam, Aji masuk lagi ke dalam pondok dan dia menghampiri kamar Sulastri, membuka daun pintu kamar perlahan-lahan. Lampu kecil itu masih bernyala dan di atas meja dalam kamar dan dia melihat gadis itu rebah miring. Mangkuk bubur kosong berada di atas meja. Aji tersenyum lega. Gadis itu telah menghabiskan bubur dan dari pernapasannya yang lembut itu dia dapat mengetahui bahwa Sulastri telah tidur pulas. Dengan hati-hati dia keluar dan menutupkan kembali daun pintu kamar, lalu ia duduk di atas sebuah kursi, di ruangan dalam. Dari situ dia dapat melihat ke pintu kamar yang ditiduri Sulastri. Karena maklum bahwa keadaan mereka terancam bahaya, maka Aji tidak tidur, melainkan duduk di atas kursi dengan bersila seperti orang sedang bersamadi. Biarpun dia memejamkan kedua matanya, namun dia sama sekali tidak tidur, bahkan dia waspada sekali. Semua panca inderanya bekerja sepenuhnya, bahkan peka sekali, terutama pendengarannya. Sedikit saja ada suara yang tidak wajar pasti akan dapat didengarnya dan semua urat syarafnya siap bergerak menghadapi segala macam keadaan darurat dan bahaya. Pada saat sudah jauh lewat tengah malam, tiba-tiba Aji terkejut. Dia pun amat lirih, dia dapat mendengar berkesiurnya angin dari arah belakangnya. Dia memang duduk menghadap ke arah pintu depan dan membelakangi kamar di mana Sulastri tidur. Dengan cepat dia pun memutar lehernya dan menengok. Alangkah herannya ketika dia melihat Sulastri yang mengakibatkan berkesiurnya angin lembut itu. Gadis itu sedang menghampirinya dan tubuhnya bagaikan bayangan saja, demikian ringan dan gesit. Dia merasa kagum sekali. Jelas dapat dia ketahui bahwa gadis itu mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang hebat. Kiranya engkau, Lastri? Mengapa engkau bangun? Malam telah larut, tidurlah lagi dan jangan bangun sebelum pagi. Gadis itu memandang Aji dengan sinar mata menyatakan kekagumannya yang tidak disembunyikan. Kakang Mas Aji. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk meringankan tubuh, namun tetap saja engkau dapat mengetahui kedatanganku. Tadinya aku hendak mengejutkanmu, akan tetapi aku kecelik. Aji bangkit berdiri dan tersenyum memandang gadis itu. Aku cukup mendapat kejutan, Lastri, kejutan yang menggembirakan. Gerakan dan sikapmu menunjukkan bahwa engkau telah sembuh dan tenagamu sudah pulih sama sekali. Syukurlah, Lastri. Akan tetapi kenapa engkau sudah bangun? Tidurlah lagi. Tidak. Aku sengaja bangun untuk menggantikanmu, Mas Aji. Sekarang engkaulah yang harus istirahat, biar aku menjaga di sini. Tidak perlu, Lastri. Aku juga berjaga di sini juga sambil beristirahat. Akan tetapi engkau perlu tidur agar besok pagi segar untuk bersamaku menghadapi gerombolan. Hayo, pergilah ke kamarmu dan tidur. Aku yang akan melanjutkan tugas berjaga di sini. Tapi Lastri. Tidak ada tapi, Mas Aji. Kalau engkau menolak, hatiku akan merasa tidak senang karena berarti engkau tidak menghargai kerja sama dengan aku. Hayo, pergilah mengasuh. Melihat kesungguhan gadis itu, Aji menurut karena dia maklum bahwa Sulastri benar-benar akan merasa tersinggung dan akan marah kalau dia berkeras menolak. Pula, menyaksikan gerakan gadis itu tadi, demikian gesit dan ringan tubuhnya, dia percaya bahwa Sulastri akan mampu menghadapi ancaman yang bagaimanapun juga. Dia pun pergi ke kamarnya dan tanpa ragu-ragu lagi dia pun merebahkan dirinya dan sebentar saja dia tenggelam ke dalam tidur yang pulas. Untung bahwa dalam kamar mandi di rumah itu masih tersedia banyak air dalam bak sehingga Aji dan Sulastri dapat mandi sepuasnya. Setelah mandi dan sarapan bubur, mereka berdua membuka pintu depan dan memandang keluar. Cuaca masih remang-remang dan keadaan di dusun itu sunyi sekali.
Yang terdengar hanya keruyuk ayam jago di sana-sini dan burung-burung gereja berceloteh riang. Mereka berdua keluar dari dalam rumah, buntalan pakaian mereka telah bertengger di punggung masing-masing. Ketika mereka mencari-cari, ternyata seperti yang sudah mereka duga dan khawatirkan, 2 ekor kuda tunggangan mereka yang kemarin sore mereka tambatkan pada batang pohon di pekarangan rumah, sudah tidak tampak. 2 ekor kuda mereka telah dicuri orang. Jahanam keparat kisah jeli itu. Sulastri mengepal tangan kanannya. Awas kamu, sekali tertangkap olehku, akan tahu rasa kamu. Sabar dan tenanglah, Lastri. Agaknya kita berhadapan dengan gerombolan yang teratur, licik dan berbahaya. Lihat, dusun ini agaknya telah kosong. Kurasa dugaanmu semalam tepat sekali. Dusun ini adalah perkampungan gerombolan dan besar sekali kemungkinan mereka adalah anak buah gerombolan pimpinan Munding Hideung. Barangkali kisah jeli itu pimpinan mereka. Kata Sulastri. Aji menggeleng kepalanya. Kurasa bukan. Menurut keterangan Gusti Pangeran Ratu, Munding Hideung pemimpin gerombolan itu dikdaya sehingga berulang kali serbuan pasukan Cirebon gagal. Sedangkan kisah jeli tadi, kulihat tidak berapa tangguh. Mungkin dia hanya seorang di antara para pembantunya saja. Mari kita kejar dan cari mereka, Kakang Mas. Tanganku sudah gatal-gatal untuk segera menhajar mereka. Kata Sulastri yang merasa tidak sabar lagi. Kini gadis itu bukan hanya menjadi utusan Adipati Cirebon untuk membasmi gerombolan Munding Hideung, melainkan juga hendak membalas dendam karena nyaris ia tewas oleh gerombolan itu. Nanti dulu, Lastri. Lihat, cuaca masih remang-remang, apalagi di atas sana, di dalam hutan, tentu lebih gelap lagi. Amat berbahaya bagi kita untuk memasuki daerah yang asing itu dalam keadaan gelap. Gerombolan licik itu mungkin memasang jebakan-jebakan yang berbahaya. Kita tunggu sebentar sampai sinar matahari mengusir kegelapan dan halimun tebal ini. Sulastri tidak membantah karena ia pun melihat kebenaran pendapat Aji itu. Mereka duduk di atas bangku di depan pondok itu sambil menanti munculnya sinar matahari. Setelah sinar matahari mulai menyentuh tanah pedusunan itu, Aji berkata, Lastri, mari kita memeriksa keadaan dusun ini sambil menanti matahari naik lebih tinggi. Mereka berdua meninggalkan halaman rumah itu dan berjalan-jalan di sepanjang jalan dusun itu. Benar seperti yang mereka sangka, tidak ada seorang pun manusia yang berada di dusun itu. Dusun itu telah ditinggalkan orang dan ternyata pondok-pondok itu pun isinya sederhana sekali. Setelah selesai memeriksa semua pondok yang telah kosong, matahari sudah menjadi semakin terang. Mereka siap untuk meninggalkan dusun itu dan mendaki gunung. Akan tetapi ketika mereka berdua berjalan menuju ke pintu gerbang dusun itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan sekitar 20 orang laki-laki yang memegang parang, golok, berserabutan memasuki dusun itu dan mereka mengepung Aji dan Sulastri. Baru melihat cara mereka bergerak mengepung itu saja Aji dan Sulastri sudah maklum bahwa mereka merupakan sekelompok orang yang terlatih, merupakan pasukan yang tangguh. Di antara mereka yang sekitar 20 orang jumlahnya itu tampak pula kisah jali dan seorang laki-laki tinggi besar yang mengenakan celana dan baju loreng terbuat dari kulit harimau loreng. Laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun itu memegang sebatang tombak yang berwarna hitam dan berlekuk-lekuk, mengerikan sekali. Aji menudingkan telunjuk kirinya kepada Kisah Jali dan berkata dengan lantang. Kisah Jali, kiranya dusun ini menjadi sarang gerombolan. Tentu engkau dan semua penduduk dusun ini adalah kaki tangan gerombolan yang dipimpin Munding Hideung. Kisah Jali yang memegang sebatang golok tidak menjawab, akan tetapi laki-laki gagah yang memegang tombak itu yang menjawab dengan suaranya yang besar dan parau. Bagus kalau Andika sudah tahu bahwa kami adalah gerombolan Munding Hideung. Dan aku, Ki Manggala, yang memimpin pasukan ini. Kalian anak-anak menyerah dan berlututlah agar dengan baik-baik kami bawa menghadap pimpinan kami. Gerombolan busuk. Gerombolan licik. Kalian pengecut, hanya berani menggunakan racun dan main keroyokan. Kisah Jali, engkau sudah berani meracuni aku, sekarang engkau harus menebus perbuatanmu yang curang dan keji itu.
bentak Sulastri dan secepat kilat tangan kanannya sudah mencabut pedang Nogowilis. Sinar kehijauan tampak menyilaukan mata dan gadis itu dengan gerakan yang cepat dan ringan sekali sudah melompat ke depan. Gulungan sinar hijau pedangnya menyambar ke arah leher Kisajali. Orang tinggi kurus itu terkejut bukan main melihat sinar hijau menyambar sedemikian dahsyatnya seperti kilat saja. Dia cepat menggerakkan goloknya menangkis, dibantu oleh dua orang di kanan kirinya yang juga ikut menangkis sambaran sinar hijau itu. Terang-cering-terak. Golok Kisajali terpental, juga golok kawannya yang berada di kirinya, akan tetapi golok seorang lagi di sebelah kanannya, yang menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaga untuk mematahkan pedang hijau itu sebaliknya malah patah menjadi dua potong. Pada saat itu, orang yang mengaku bernama Ki Manggala, yang memimpin gerombolan itu, mengeluarkan bentakan nyaring dan dia sudah menusukkan tombak hitamnya ke arah dada Sulastri. Terang! Tombak itu terpental dan Ki Manggala terkejut melihat bahwa yang menangkis dan membuat tombaknya terpental itu hanya sebatang keris yang digerakkan Aji untuk menangkis tombaknya tadi. Sementara itu, Sulastri sudah mengamuk, dikeroyok oleh Kisajali dengan kawan-kawannya. Dikeroyok belasan orang itu, Sulastri sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan ia seperti mendapat kegembiraan, dengan penuh semangat ia bergerak ringan dan cepat bagaikan bayang-bayang, berkelebatan ke sana-sini dan pedangnya digerakkan cepat, berubah menjadi sinar kehijauan yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar. Dalam waktu beberapa menit saja terdengar teriakan-iriakan disusul robohnya 4 orang pengeroyok, menjadi korban pedang Nogowilis. Aji juga sudah dikeroyok. Mula-mula Ki Manggala menggerakkan tombaknya, menyerang secara bertubi-tubi. Namun dengan mudah Aji dapat menghindarkan diri dari serangkaian serangan tombak itu. Tubuhnya seperti tubuh seekor burung alap-alap ketika dihujani serangan patukan ular, mengelak dengan cepat dan ringan sehingga serangan tombak itu selalu mengenai tempat kosong belaka. Kemudian dia bergerak sambil membalas, dengan tamparan tangan kiri dan tendangan kedua kakinya silih berganti. Dia tidak menggunakan kerisnya karena Aji sama sekali tidak ingin membunuh lawannya. Akan tetapi serangan balasan itu cukup hebat sehingga akhirnya Ki Manggala tidak mampu menghindarkan diri dari sambaran kaki kiri Aji. Bu! Pinggangnya menjadi sasaran tendangan yang dilakukan dengan tubuh miring dan Ki Manggala terpental dan roboh terbanting. Akan tetapi dia memang cukup tangguh. Dia melompat bangun dan menyerang semakin ganas, kini dibantu oleh 5 orang anak buahnya, sisa dari mereka yang mengeroyok Sulastri. Terjadilah pertempuran yang hebat di dekat pintu gerbang perkampungan gerombolan itu. Sulastri mengamuk dan pedangnya bergerak semakin ganas, gulungan sinar kehijauan itu menyambar-nyambur dan terdengar bentakan-bentakannya yang nyaring. 15 orang yang mengeroyok kini tinggal 8 orang saja karena yang lain telah roboh terluka oleh pedangnya. Ketika Sulastri mempercepat gerakannya, 8 orang termasuk Kisajali itu bergabung menjadi satu dan selalu main mundur. Demikian cepat gerakan pedang sinar hijau itu sehingga mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Biarpun Ki Manggala merupakan lawan yang cukup tangguh dan masih dibantu 5 orang pula, namun Aji merupakan lawan yang terlalu berat bagi mereka. Sambaran kaki Aji telah merobohkan 2 orang pengeroyok dari tangkisan keris Nogowelang telah membuat buntung 2 batang golok para pengeroyok. Ki Manggala menjadi gentar juga dan melihat betapa Kisajali yang mengeroyok gadis itu pun kini terdesak hebat bahkan banyak yang roboh mandi darah. Ki Manggala memberi aba-aba sambil melompat ke belakang untuk melarikan diri. Kita pergi. Dia sendiri sudah berlari cepat meninggalkan tempat itu. Mendengar ini, para anak buah yang memang sejak tadi sudah merasa gentar, cepat berlompatan untuk melarikan diri meninggalkan kawan-kawan yang terluka. Ketika melihat Kisajali melarikan diri, Sulastri cepat membungkuk dan mengambil sebatang golok yang terlepas dari tangan anggota gerombolan yang dirobohkannya dan sambil mengerahkan tenaganya, ia melontarkan golok itu ke arah Kisajali yang melarikan diri. Sing! Golok itu mengeluarkan suara berdesing saking kuatnya lontaran itu dan tak dapat dihindarkan lagi. Golok itu tepat mengenai punggung Kisajali, menancap sampai setengahnya.
Kisah Jali mengeluarkan teriakan mengerikan dan tubuhnya roboh menelungkup, tewas seketika. Mari kita kejar mereka, Mas Aji. Seru Sulastri. Tunggu dulu, Lastri. Kata Aji. Tunggu apa lagi? Gadis itu mencela. Jangan biarkan mereka semua lolos. Kita harus membasmi mereka semua. Mereka hanya anak buah, Lastri. Lebih baik kita mencari seorang yang dapat membawa kita ke sarang mereka dan bertemu dengan pimpinan mereka. Kita dapat memaksa seorang di antara mereka yang terluka itu. Pada saat itu, seorang di antara para anak buah gerombolan yang roboh terluka, bangkit berdiri dan dia melarikan diri. Akan tetapi dengan lebih cepat lagi Aji melompat dan tiba di depan orang itu. Ternyata orang itu tidak terluka. Tapi dia roboh pingsan ketika tengkuknya terkena pukulan tangan Aji dan setelah siuman dia berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi alangkah kagetnya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu Aji sudah berada di depannya. Karena tidak melihat jalan lain, dia menjadi nekat dan menyerang dengan pukulan ke arah dada Aji. Wutut! Plak! Tangan kanan yang memukul itu tertahan dan telah ditangkap tangan kiri Aji yang segera mengerahkan tenaga untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan itu. Aduh! Aduh! Ampun! Orang itu berteriak-teriak kesakitan. Sulastri sudah meloncat dekat dan pedangnya menodong lambung orang itu disusul bentakannya. Dengar! Engkau harus menunjukkan sarang gerombolan Munding Hideung kepada kami. Awas kalau engkau menipu kami, pedangku akan membuntungi semua kaki tanganmu. Merasa betapa ujung pedang itu menempel di lambungnya orang itu terbelalak dengan wajah pucat. Dia menangguk-angguk dan berkata dengan takut. Baik. Baik. Akan saya antar. Sulastri menarik kembali pedangnya dan Aji melepaskan cengkeraman tangannya. Orang itu memijit-mijit pergelangan tangan kanannya yang masih terasa nyeri berdenyut-denyut. Hayo cepat antar kami ke sarang itu. Bentak pula Sulastri dan dengan wajah ketakutan orang itu lalu mengangguk-angguk dan berjalan mendaki lereng bukit. Diam-diam Sulastri harus membenarkan pendapat Aji. Ternyata pendakian Gunung Careme itu tidaklah mudah dan lerengnya penuh dengan hutan dan semak belukar. Tanpa penunjuk jalan, mereka berdua tentu akan mendapatkan kesukaran untuk dapat menemukan jalan setapak yang membawa mereka ke atas. Lereng yang penuh dengan jurang-jurang yang curam dan jalannya melalui semak belukar dan licin sekali. Akan tetapi anggota gerombolan yang menjadi penunjuk jalan itu agaknya sudah hafal akan keadaan di situ. Dia melangkah tanpa ragu. Agaknya dia mengambil jalan pintas karena hanya dalam waktu sekitar 2 jam mereka sudah tiba di lereng paling atas, dekat puncak. Berhenti dulu, kata Aji. Orang itu berhenti melangkah dan Sulastri memandang kepada Aji, tidak mengerti apa kehendak Aji menghentikan perjalanan mereka itu. Ada apakah, mengapa kita berhenti di sini? Tanya Sulastri dan juga tawanan mereka itu memandang wajah Aji dengan sinar mata bertanya. Kita sudah hampir tiba di puncak, mengapa belum juga sampai di sarang kalian? Tanya Aji kepada orang itu. Di manakah sarang gerombolan itu? Jangan coba-coba untuk menipu kami. Orang itu menggeleng kepala, apalagi ketika Sulastri memandang kepadanya dengan sinar mata marah dan penuh ancaman. Dia merasa lebih takut terhadap gadis itu daripada Aji. Dia tadi melihat betapa banyak kawan-kawannya yang mengeroyok gadis itu roboh dan mandi darah, terluka parah atau tewas, bahkan Kisah Jali juga tewas oleh gadis itu. Sedangkan para pengeroyok Aji yang roboh tidak terluka parah seperti dia, dan agaknya tidak ada yang tewas. Tidak, saya tidak berani menipu. Dahulu, sarang kami memang berada di hutan sebelah bawah itu. Akan tetapi setelah 2 kali kami diserang pasukan Kadipaten Cirebon, pimpinan kami lalu memindahkan sarang kami di lereng balik gunung, di seberang sebuah danau kecil yang terdapat di sana. Cepat antar kami ke sana. Ingat, kalau engkau berani menipu kami, aku akan menyayat-nyayat seluruh kulit tubuhmu agar engkau mati dengan tersiksa sekali. Bentak Sulastri. Orang itu mengangguk dan melanjutkan perjalanan.
Aji menegerling kepada Sulastri dan mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia tidak setuju dengan sikap dan sepak terjang Sulastri yang demikian ganas, akan tetapi dia tidak berani menegurnya, maklum bahwa teguran akan membuat gadis itu marah dan tersinggung. Mereka berdua jalan berdampingan di belakang penunjuk jalan itu. Kini mereka menuruni lereng di balik gunung. Dari atas sudah tampak sebuah danau kecil di lereng bawah puncak. Air danau berkilauan tertimpa sinar matahari yang mulai meninggi, putih seperti cermin. Di seberang danau itulah sarang kami yang baru, kata penunjuk jalan itu. Mereka bertiga menuruni puncak dengan cepat. Setelah tiba di tepi danau, Aji bertanya, "Di mana sarang itu?" Para pecinta dan subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.